Apa ya Bunda? Bunda, ini apa? Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sudah ada yang bergabung 19 orang. Udah. Kita tunggu sampai 25 orang dulu ya. Sudah sholat duha semuanya? Sudah sholat duha? Sudah, alhamdulillah. Sudah baca al surat? Sudah, alhamdulillah. Tadi udah HFC kan Al-Qur'annya? Belum. Oh, belum. Ada yang hari ini, ada yang besok ya? Kita pakai semangat 2 jam. Kasih suara. Mana, Bu? Kamu mukanya nggak kelihatan ya? Bentar ya, kita tunggu beberapa orang lagi. Umi suaranya nggak kedengeran. 30 tuh. Ini udah kurang dengar aja. Ibu buat Sudah ada 25 orang yang bergabung, jadi kita mulai saja ya. Untuk semuanya sudah ada buku tema ya, sudah ada buku tema di depan. Ayo, yang buku temanya masih dalam tas, Dira, coba. Ya, oke, bagus Salma. Siapa yang ada bukunya? Coba buka halaman 116. apa? Buka halaman 116. Pembelajaran 3. Pelajaran 3. Dek, coba dikasih suara biar cari. Udah, Bu. Oke, udah
sebelum kita mulai, hayya naqra'ud du'a. Iman warzuqni fahman Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi israh li sadri wa yassir Yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Oke, semoga dengan pembacaan doa tadi, kuliah kita hari ini menjadi lancar ya. Dan anak-anak dapat menyerap semua ilmu yang Ibu sampaikan. Amin. Oke, sebelumnya Urana mau tanya nih. Kaifa halukum? Alhamdulillah. Luar biasa, selalu ceria, sukses, Allahu Akbar. Udah mandi? Udah mandi? Belum mandi ya? Udah, kalau udah mandi harus semangat. Ayo, lebih semangat lagi. Kaifa halukum? Bihairin, alhamdulillah, luar biasa, selalu ceria, Sukses. Allahu Akbar. Masih kurang semangat. Ayo, masih pagi-pagi nih. Siapa masih ngantuk ya? Ada yang masih ngantuk ya? Coba ulang sekali lagi ya. Kaifa halukum? Luar biasa, selalu ceria, sukses, Allah Akbar. Masya Allah. Udah siap belajar? Sudah. Ya. Nah, hari ini kita masih belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan hewan. Pada pertemuan sebelumnya, kita juga sudah membahas pertumbuhan dan perkembangan pada hewan apa aja. Pada pertemuan sebelumnya, ada hewan apa aja yang sudah kita bahas? Ada ayam. Ayam berkembang biak dengan cara apa? Bertelur. Bagus. Siapa yang jawab tadi? Kalau hewan yang cara berkembang biaknya mirip dengan ayam, apalagi? Ada burung, apalagi? Ayam. Bebek. Jadi ayam, bebek, dan burung itu termasuk ke unggas, kelompok unggas. Nah, selain itu, kita juga belajar tahap pertumbuhan dan perkembangan hewan pada kucing. Ali. Ada yang namanya Ali Syakir di sini? Ada. Nah, Ali, kucing berkembang biak dengan cara apa? Melahirkan. Coba sebutkan hewan lain yang berkembang biak secara melahirkan, yang mirip dengan kucing. Memiliki 4 kaki, berkembang apa? Harimau, macan. Apa lagi? Kuda, sapi. Apa lagi? Kucing. Nah, hari ini kita akan belajar pertumbuhan dan perkembangbiakan pada yang pertama, yaitu pada ikan. Coba perhatikan, nampak nggak gambar yang Bulanda share? Nampak tidak gambarnya? Pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan. Nampak? Ini ikan apa nih ya yang ada di depan nih?
Ikan apa ini? Ikan untuk dimakan atau ikan hias? Ikan hias. Ikan hias. Oke. Hias. Ada yang tahu nggak pertumbuhan dan perkembangbiakan ikan tuh bagiannya apa-apa aja pada bagian ikan? Yang pertama, ikan itu memiliki mata. Kemudian ikan juga memiliki mulut. Mulut untuk apa mulut ikan? Untuk apa mulut ikan? Sirip ekor. Ayo, untuk apa mulut ikan? Insang. Mulut ikan untuk apa gunanya? Untuk minum dan makan. Insang ada minum dan makan, Ibu. Untuk makan. Ikan juga perlu makan. Karena kalau misalnya ikan nggak makan bisa mati. Ya kan? Kemudian ikan memiliki insang dan juga sisik. Siripnya itu ada di bawah dan juga ekor. Nah, insang, sisik. coba perhatikan ada mata, ada insang, sisik, mulut, sirip dan ekor. Mata untuk melihat. Apa fungsi insang? Untuk bernafas. Iya, jadi kalau manusia bernafas menggunakan paru-paru, ikan bernafas menggunakan insang. Sedangkan sisik berfungsi untuk melindungi tubuh ikan. Ikan kan nggak ada pakai baju. Jadi untuk melindungi tubuh ikan biar tidak kedinginan ada sisik. Jadi sisik ini berfungsi untuk melindungi tubuh ikan. Paham? Paham? Oke, sekarang kita lihat ya perkembangan ikan. Terus dia. Nah, jadi ikan dapat bertelur dalam jumlah banyak, bahkan bisa sampai ribuan. Jadi sekali ikan bertelur itu bisa sampai ribuan. Nah, kemudian telur-telur ikan akan berubah dan tumbuh menjadi ikan kecil. Ini pertama. Ini pertama adalah telur ikan. Kemudian telur ikan ini akan berubah dan tumbuh menjadi ikan kecil atau disebut juga dengan ikan muda. Nah, ketika ikan muda ini dia makan, kemudian dia akan menjadi ikan dewasa. Ikan dewasa, kemudian dia akan bertelur lagi. Begitu terus prosesnya. Paham? Paham? Pertama telur, kemudian ikan muda atau ikan kecil, kemudian berubah menjadi ikan dewasa. Nah, ikan dewasa ini dia nanti akan bertelur lagi dalam jumlah yang banyak. Paham? Mama, itu samping nih. Nah, kemudian kita akan melihat ciri-ciri ikan. Ikan hidupnya di mana? Di air. Di air. Ada ikan yang hidup di air laut. Ada ikan yang hidup di air. Air apa lagi? Air tawar. Ada ikan yang hidup di air payau. Jadi ikan itu banyak macamnya. Ada yang hidup di air laut, ada yang hidup di air tawar. Contoh yang hidup di air tawar ikan apa? Yang hidup di sungai ikan apa? Ikan lele. Ikan lele, bagus ya. Nah, kemudian ikan bernafas dengan menggunakan insang. Tadi insangnya itu berada di dalam bagian ikannya ini, nggak nampak dari luar ya. Kalau insang itu berada di dalam. Kemudian ikan juga memiliki sirip. Sirip pada ikan itu berfungsi untuk
berenang. Jadi ikan berenang menggunakan sirip. Ikan bernafas menggunakan insang. Kemudian ikan menggunakan matanya untuk melihat. Tubuh ikan diselimuti oleh sisik dan lendir. Sisik itu berfungsi untuk melindungi tubuh ikan biar dia tidak kedinginan. Karena kan ikan tidak ada tubuh seperti kita. Makanya itulah fungsi dari sisik untuk melindungi tubuh ikan. Kemudian untuk apa lendir itu? Lendir itu digunakan untuk mempermudah ikan berenang. Makanya ikan tuh kalau berenang cepat ya kan? Ada yang lomba-lomba, ada yang bisa berenang di sini. Anak-anak ibu ada yang bisa berenang? Ada yang bisa berenang. Humaira Asyifa bisa berenang ya. Naura Mutiara. Ada lagi yang bisa berenang? Anjali bisa, Bu. Bu Anjali bisa juga, Masya Allah ya. Salma juga. Siapa? Salma Fatimah ya. Nah, kemudian ikan itu berkembang biak dengan cara bertelur. Oke, nah kemudian kita lihat di sini ada beberapa jenis ikan. Ada ikan yang hidup di air tawar, contohnya. Contoh ikan yang hidup di air tawar apa aja? Ikan arwana, ikan cupang. Siapa yang ada pelihara ikan cupang? Siapa yang ada pelihara ikan cupang? Ibu, ikan cupang Ya. mati, Bu. Siapa yang ada pelihara ikan cupang? Siapa yang ada pelihara ikan cupang? Ibu, kami, Bu, tapi ikan cupang kami mati, Bu. Oh, nggak ada kasih makan tuh ya? Enggak, Bu, loncat, Bu. Oh, bukan. Oke, jadi ada ikan yang hidup di air tawar yaitu ikan koi, ikan lele, ikan mas, ikan arwana, dan juga ikan cupang. Kemudian ikan yang hidup di air laut. Ada ikan apa aja? Yang hidup di air laut. Ayo sebutkan. Banyak Ikan tuh. paus. Ikan paus. Apalagi? Ikan hiu. Ikan apa lagi? Lumba-lumba. Paus, lumba-lumba. Ikan tuna. Pernah makan ikan tuna? Ada ikan kakap. Ada ikan kakap. Ikan mujair di mana? Di air laut ikan mujair. Nah, jadi ikan itu ada yang bisa untuk dimakan, ada juga jenis ikan hanya untuk sebagai hiasan. Nah, jadi ada sebagian jenis ikan untuk dimakan, ada juga sebagian itu hanya untuk sebagai hiasan. Dan biasanya kalau ikan hiasan itu disimpannya di mana? Di mana ikan hias itu disimpannya? Di akuarium. Ada yang pelihara ikan di sini? Ada. Ada. Ikannya dikasih makan nggak? Ada. Dikasih makan. Berarti, Bu. Kalau nggak ikannya itu nggak dikasih makan. Oke, selanjutnya pertumbuhan dan perkembangbiakan kupu-kupu. Siapa yang suka lihat kupu-kupu? Saya. Siapa bisa nyanyi lagu kupu-kupu? Kami Anjali, Bu. Coba. Nyanyi lagu kupu-kupu.
Ini boleh Ada yang bisa nyanyi lagu kupu-kupu? Ada, coba nyanyi sama ya. Ayo sama-sama kita nyanyi lagu kupu-kupu yang lucu. Dengar nggak? Dengar nggak, Nel? Ada sih sebenarnya, cuman kayaknya nggak ada lagi. Ibu besarin dikit Bu, nggak kedengeran. Bu, Coba ya kita nyanyi sama ya. kupu yang lucu terbang. Ibu kok les Bu, ibu. Udah siap ya? Bu, macet-macet Bu. Macet-macet. Bu, macet Bu. Ini jadikan ya.
Ya, Bu, macet, Bu. Iya, Bu, macet-macet. Jadinya kayak Ibu skip gitu, Bu. Gak keren. Oke, kita kembali lagi ke pertumbuhan dan perkembangbiakan kupu-kupu. Siapa yang suka lihat kupu-kupu? Nah, kupu-kupu itu dia memiliki berbagai warna. Warnanya itu cantik-cantik, elok-elok. Nah, kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Kupu-kupu biasanya diletakkan di atas daun. Setelah beberapa hari, telur kupu-kupu menetas menjadi ulat. Ulat makan daun-daunan sehingga ulat menjadi besar. Ulat akan membentuk menjadi kepompong. Di dalam kepompong, ulat akan berubah menjadi kupu-kupu. Kupu keluar dari kepompong dan terbang menjadi kupu-kupu dewasa. Nah, coba perhatikan daun hidup kupu-kupu. Nah, pertama ini adalah telur kupu-kupu. Telur kupu ini berada di atas daun. Nah, setelah beberapa hari, telur kupu-kupu ini akan menetas dan menjadi ulat. Ini karena Ibu Ogi ini jadinya lagi. Oke, pertama telur, kemudian menetas menjadi ulat. Kemudian ulat ini makan daun-daunan sehingga ulat menjadi besar. Ulat akan membentuk menjadi kepompong. Nah, kepompong ini disebut juga dengan pupa. Kepompong disebut juga dengan pupa. Kemudian kepompong ini, dalam kepompong ini ada ulat. Ulat ini nanti akan berubah keluar menjadi kupu-kupu. Pertama telur, kemudian berubah menjadi ulat, kemudian menjadi kepompong, dan terakhir adalah menjadi kupu-kupu. Coba. Ini siapa nih yang kreatifnya? Siapa nih yang kreatif kali ini? Oke, coba. Sekarang mau Nana pindahin nih. Coba sebutkan tahap perkembangan kupu-kupu. Yang pertama apa? Telur, kemudian berubah menjadi ulat. Kemudian berubah menjadi kepompong. Kepompong itu disebut juga dengan pupa. Disebut apa? Pupa. Kembang. Pupa. P-U-P, B apa? Pupa. Ya. Kemudian kepompong. Ibu masih ada coretannya. Ya. Kemudian kupu-kupu itu keluar dari kepompong dan menjadi kupu-kupu yang indah. Oke, paham ya? Pertama telur, kemudian berubah menjadi ulat, kemudian berubah menjadi kepompong, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu. Kemudian kupu-kupu ini Maira siapa? Bukan saya. Siapa yang coret? Saya. Orang kali ini ya yang memenuhi PowerPoint Bu Nanda nih ya.
Ibu, ada coret-coret lagi, Bu. Flower itu bunga. Flower itu bunga. Gimana bisa? Ibu, orang coret-coret lagi tuh, Bu. Oke, proses pertumbuhan dan perkembangan kupu-kupu. Nah, jadi proses perubahan bentuk secara bertahap dari mulai menetas hingga menjadi dewasa disebut metamorfosis. Jadi perubahan hewan dari ketika dia baru menetas, kemudian berubah menjadi sampai dia menjadi hewan dewasa, itu disebut metamorfosis. Coba ulang apa? Metamorfosis. Kalau berubah dari telur menjadi ulat, menjadi kepompong, kemudian kupu-kupu, itu disebut dengan metamorfosis. Paham? Lihat ya. Halo. Jangan. Ya, jadi proses perubahan bentuk secara bertahap dari mulai menetas hingga menjadi hewan dewasa disebut metamorfosis. Nanti Ibu akan kasih kuisis ya. Ya. Jadi ingat, proses perubahan bentuk secara bertahap dari mulai dia menetas menjadi telur, berubah menjadi ulat, kemudian kepompong, dan yang terakhir menjadi kupu-kupu, itu disebut dengan metamorfosis atau daur hidup. Ya. Nah, jadi metamorfosis itu terbagi menjadi dua. Metamorfosis terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah metamorfosis sempurna. Apa, Bu, metamorfosis sempurna? Ada yang tahu apa itu metamorfosis sempurna? Jadi metamorfosis sempurna ini adalah bisa kita lihat dengan bentuk hewan muda sangat berbeda dari bentuk hewan dewasa. Seperti pada kupu-kupu ini. Saat dia masih kecil, dia berupa telur. Kemudian berubah menjadi ulat, menjadi bentuk yang lain. Nah, kemudian menjadi kepompong dan terakhir adalah kupu-kupu. Nah, jadi kupu-kupu ini mengalami metamorfosis sempurna. Paham? Jika dia mengalami perubahan bentuk dari awal sampai akhir itu sangat jauh berbeda, itu disebut metamorfosis sempurna. Paham? Paham, Bu. Paham. Ya. Kemudian, Bu, gimana cara kita tandain lagi bahwa dia mengalami metamorfosis sempurna? Ditandai dengan adanya pada tahapnya itu mengalami proses kepompong atau pupa. Jadi kalau ada kepompong dalam proses daur hidupnya itu, dalam metamorfosisnya berarti dia mengalami metamorfosis sempurna. Coba perhatikan. Pertama dia dari ulat. Kemudian dia mengalami tahapan menjadi kupu-kupu, menjadi kupu-kupu, menjadi bentuk yang lain. Paham? Berarti dia mengalami metamorfosis sempurna. Seperti disulap dari ulat masuk ke kepompong, ke dalam selimut ini, kemudian dia keluar menjadi bentuknya kupu-kupu. Itu berarti dia mengalami metamorfosis sempurna. Ya, paham? Paham. Nah, kemudian contoh yang lain yang mengalami metamorfosis sempurna adalah lalat, nyamuk, katak, kemudian tawon, dan juga lebah. Itu adalah hewan-hewan yang mengalami metamorfosis sempurna. Nanti kita akan lihat proses metamorfosis pada nyamuk dan juga katak ya. Kemudian kalau metamorfosis tidak sempurna bagaimana? Proses tidak sempurna ini dia mengalami
Metamorfosis tidak sempurna. Metamorfosis tidak sempurna, dia tidak mengalami fase pupa, tidak mengalami fase kepompong. Jadi kalau kepompong berarti metamorfosis sempurna, kalau tidak ada kepompong berarti tidak sempurna metamorfosisnya. Paham? Kalau dia ada bentuk kepompong, Kalau tidak ada kepompong berarti tidak mengalami metamorfosis tidak sempurna. ada kepompong atau lalat, Jadi, kalau misalnya pada hewan itu tidak mengalami tahap berarti hewan tersebut mengalami metamorfosis sempurna atau tidak sempurna. Apa? Kucing kan? Sampai kucing kan? Jadi Kalau misalnya metamorfosis tidak sempurna, hewan ini tidak jauh berbeda dari hewan dewasa. Contohnya apa? Belalang yang sama, belalang telur berubah menjadi belalang muda. Kemudian menjadi belalang dewasa dan belalang ada bentuk contohnya adalah belalang tidak berubah menjadi tidak mengalami sama paham? Apa aja yang sebenarnya kepompong? Ada pertanyaan, Nak? dia yang sempurna. Nggak ada pertanyaan. Sempurna itu artinya dia beda bentuk awalnya. Ibu nggak nampak. Nggak nampak siapa coret-coretnya kreatif sekali ya anak ibu ya. Insya Allah. Siapa Bu coret-coret? Kreatif sekali ya anak ibu ya. Sampai di sini nih ada pertanyaan. Sudah bisa membedakan metamorfosis sempurna dan tidak sempurna? Metamorfosis itu adik screenshot. Ibu. Nanti kan PowerPoint-nya insya Allah akan Ibu kirimkan ke grup lagi ya. Ibu. Ya, Bu. Ada pertanyaan? Ayam Ayam metamorfosis sempurna atau tidak sempurna ya? Kira-kira dia mengalami proses kepompong tidak? Enggak. Berarti kalau tidak mengalami proses kepompong berarti dia metamorfosisnya sempurna atau tidak? Tidak. Bagus kan jawab itu. Jadi ayam mengalami metamorfosis tidak sempurna. Abid yang jawab, Bu. Oh, Abid yang jawab. Insya Allah pandai Abid ya. 100 untuk Abid. Ada lagi pertanyaan sampai di sini? Enggak, Bu. Oh, Masya Allah pandai-pandai sekali ya. Ibu, Tuan. nanti ada kerja PR, Bu. Ada nanti Ibu Nanda kasih kuisis ya. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut ke kata. Kira-kira kata ini mengalami metamorfosis sempurna atau tidak? Kira-kira jawabannya apa? Tidak. Tidak. Oh, tidak. Ada yang jawab? Ada jawaban yang lain selain Abid? Tidak. Kita lihat sekarang ya jawaban yang benarnya apa ya? Ada kepompong. Tidak. Tidak, karena dia tidak memiliki kepompong. Oh, tidak memiliki kepompong ya. Oke, kita lihat sekarang ya. Kata berkembang biak dengan cara bertelur. Sama seperti kata hidupnya itu. Mana tadi buku Maryam? Kata berkembang biak dengan bertelur. Begitu jauh hidup kata dimulai dari telur. Kemudian telur kata biasanya berada di air. Telur menetas menjadi kecebong atau berudu. Pernah lihat kecebong?
Nah, pada kecebong akan tumbuh sepasang kaki belakang, lalu tumbuh kaki depan. Katak berekor lalu tumbuh menjadi katak muda. Akhirnya ekor katak menghilang. Katak muda menjadi katak dewasa yang tidak berekor. Katak dewasa bernafas dengan paru-paru dan kulit. Katak dewasa hidup di air dan di darat. Jadi kalau misalnya katak dewasa, dia bernafas dengan menggunakan paru-paru dan juga kulit. Dan hidupnya sudah ada di air, sudah bisa di darat. Sedangkan kalau misalnya kecebong, dia hidupnya di mana kecebong berudu? Mana nih? Ini namanya berudu atau kecebong nih? Pertama telur berubah menjadi kecebong. Perhatikan kecebong ini dia kan ada ekor. Sedangkan katak dia tidak ada ekor. Kecebong dia tidak memiliki kaki. Sedangkan katak dewasa dia memiliki kaki. Berbeda nggak antara berudu dengan katak dewasa? Beda. Berudu memiliki ekor tapi tidak memiliki kaki. Sedangkan katak dewasa dia tidak memiliki ekor tapi dia memiliki kaki. Tahapan perkembangannya itu mengalami perbedaan nggak dari awal dia lahir sampai dia menjadi besar? Perbedaan, Bu. Berbeda, Bu. Beda pada tahap berudu ini dia mengalami perbedaan bentuk. Berarti dia juga termasuk kepada metamorfosis Tidak sempurna. sempurna atau tidak? Paham di sini? Pertama tahap pertumbuhan dan perkembangan katak itu pertama telur berubah menjadi berudu. Kecebong ini hidupnya di air, ya kan? Ada nggak kecebong yang hidup di air? Nggak ada, Bu. Kecebong itu hidupnya di air, kemudian kecebong berubah menjadi katak muda. Pada katak muda ini masih ada ekornya. Kemudian tumbuh kaki depan, kaki belakang. Nah, kemudian katak muda berubah menjadi katak dewasa. Pada katak dewasa ini ekornya sudah hilang, tidak ada lagi ekor pada katak dewasa. Bisa dipahami? Nah, nanti akan dibagi ya PowerPoint-nya. Lihat lagi. Ada pertanyaan sejauh ini? Nggak ada. Oke, sekarang kita lanjut ke pertumbuhan dan perkembangbiakan nyamuk. Nah, nyamuk ini pertama dia dari telur perkembangannya berubah menjadi larva atau jentik. Nimfa bukan? Yang kita lihat jentik-jentik nyamuk berada di mana jentik-jentik nyamuk? Di mana nyamuk? Jentik nyamuk berada di mana? Di air. Apalagi airnya itu air yang kotor, air yang terbuka, tidak ditutup. Nah, jadi sarang nyamuk. Nah, jadi dari jentik-jentik nyamuk ini berubah menjadi pupa atau kepompong. Nah, kepompong ini berubah lagi menjadi nyamuk dewa. Kamu perhatikan. Sebelum dia menjadi kepompong dan setelah dia melewati berubah nggak bentuknya? Dari jentik-jentik nyamuk menjadi nyamuk dewasa, berubah nggak bentuknya? Berubah. Berarti dia metamorfosis sempurna atau tidak? Sempurna. Nyamuk sempurna. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Paham semuanya? Oke, sekarang mulai bertanya nih ya. Siap-siap.
Coba Altaf sebutkan daur hidup pada ikan. Pertama dia apa? Ular, Bu. Altaf, coba Altaf. Bertelur. Telur, kemudian berubah menjadi Coba ulangin, Bu. coba yang Altaf ingat. Coba sebutkan daur hidup pada ikan. Pertama telur, tadi dijawab. Terus berubah menjadi apa? Ulat. Ikan. Berarti ikan pertama jadi telur, berubah menjadi ulat ya. Kemana nih Altaf? Coba ada yang bisa sebutkan daur hidup pada ikan? Coba, tadi bilang udah paham. Daur hidup pada ikan apa aja? Bertelur, terus menjadi ikan kecil, menjadi ikan besar. Siapa yang jawab? Fatin ya, Masya Allah, 100 untuk Fatin ya. Jadi ikan itu dia termasuk metamorfosis yang apa? Ikan sempurna atau tidak sempurna? Tidak. Tidak sempurna. Tidak. 100 semua ya. Tidak. Jadi materinya sudah habis. Apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Pertanyaan materinya sudah habis. Apakah ada pertanyaan? Ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Oke. Tidak. Oke, sudah siap nanti ikut kuisis? Dah. Masya Allah. Oke. Untuk hari ini berarti sudah selesai materi kita hari ini. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanaka. Oke, sebentar ya kita foto bersama ya. Ayo foto bersama. Mana wajah cantik dan wajah ganteng-gantengnya? Ayo foto bersama. Nampak gambarnya. Hitam-hitam. Ayo semuanya. Buka video, nampak perlihatkan muka-muka ganteng dan cantik. Di luar. Lihat